Halo semua, welcome back to my channel. Aku Dina, dan di video kali ini aku ditemenin sama suami aku. Halo, aku Yoko. Di sini aku sama Dina kita mau bahas tentang wedding preparation ya Dina ya. Kita bahas tentang wedding preparation, tentang timeline, tentang tips untuk orang-orang yang lagi planning nih sekarang weddingnya, atau mungkin masih agak lama tapi masih mikir apa sih sebenarnya yang harus dipersiapin nanti pas udah siap. Jadi ya kita mau sharing aja Yok. Iya betul. Jadi ini berdasarkan pengalaman kami waktu mau preparation nikah ya. Waktu itu kita mau coba cari-cari di YouTube persiapannya apa aja gitu. Nah waktu itu kita belum nemu channel yang benar-benar bisa secara useful bantuin ya. Makanya dari situ kita bikin video kali ini sih. Nah, part 1 ini kita bahas tentang timeline. Jadi, overall kita berapa bulan Yok? Kita overall 6 bulan planning. Jadi kita itu mulai dari di akhir tahun lalu bulan November. Itu waktu Dina baru pulang dari Milan. Kita itu udah langsung harus prepare wedding. Iya, benar. Jadi emang tepat 6 bulan sih. Jadi kita mulai dari November, setelah dari orang tua udah memberi restu untuk mulai prepare. Ya udah di November itu kita mulai tentuin tentang venue, kemudian catering dan WO. Pokoknya itu ada 3 utama ya. Benar. 3 hal utama, paling utama mungkin untuk wedding. Terus di bulan Desember itu kita udah mulai secara lebih detail. Kita waktu itu langsung deal dengan dapat venue ya. Kita dapat venue, terus kemudian nah ini kan kita juga cari WO di bulan November juga, cuma kita belum dapat yang srek ya. Akhirnya kita ngedeal venue dulu. Nah kebetulan kami tuh pasangan desainer sih. Aku tuh arsitek dan Dina sendiri kan interior designer, jadi kita sangat fokus banget terhadap dekorasi. Jadi kita waktu itu justru yang kita cari pertama itu tuh dekornya bagus dulu. Kita cari portfolio dekor yang bagus sih. Iya, kita browsing Instagram mereka, website, WA, katalog mereka gitu. Dan banyak sih, ada beberapa kandidat ya. Iya betul. Jadi dari awal kita udah serok sama satu vendor dekor, kita ngeliat rekanannya siapa aja. Itu di case kita ya, karena kita desainer aja sih gitu. Mungkin di case kalian nanti ya fleksibel di kalian nanti titik beratnya di mana. Akhir tahun yang kami udah deal itu adalah venue, kemudian WO-nya itu di dalamnya ada busana, ada make up, ada fotografi, ada musiknya, Foto booth juga, iya foto booth, MC juga. Jadi itu semua paketnya kita udah dapet gitu. di bulan Januari kita mulai fitting di Sanggar, jadi kita milih bajunya, warna bajunya, dan ukuran dan sebagainya. Terus juga milih untuk aku sih, karena nih aku yang tektokan gitu sama pihak Sanggar untuk makeup. Jadi makeup aku sama makeup mama dan ibu itu akan beda dari paketnya gitu. Jadi ada upgrade dan kita harus cari portfolio masing-masing mua sih. Ya, bulan Februari itu sih dari Dina sih. Dari Dina tuh ada ide untuk kita ikut premarital workshop. Karena kayak di bulan November, Desember, Januari itu hektik banget ya. Kalau kalian lihat timelinenya 3 bulan dan kita udah deal dengan banyak vendor tuh sebenarnya lumayan stressful dan pressure buat kita gitu untuk kayak ini beneran bagus nggak ya vendornya gitu pas hari H. Nah terus aku sih mikir kayak kenapa kita terlalu mikirin banyak tentang hari H wedding, padahal sebenarnya yang paling penting tuh pada akhirnya marriage yang akan terjadi setelah wedding setelah itu. wedding ya gitu ya. Jadi di bulan Februari selain kita ngurusin tentang premarital workshop dan juga dengan udah mulai ngurusin undangan ya, kita udah mulai ngedesain undangan, kita tuh ada satu persiapan lain, itu tuh ngurusin administrasi pernikahan, yaitu mulai mendaftar di KUA. Nah daftarnya itu juga kalian lebih baik sih Hamin 3 bulan sih. Kalau mau aman Hamin 3 bulan. Terus kalian bisa urus masing-masing dari mempelai pria dan wanitanya itu ngurusin aja ke mulai dari RT setempat sih. Waktu itu kan kebetulan aku kan dari Jogja. Nah itu kan aku juga harus pulang ke Jogja. Waktu itu harus ke sana ngurus dari awal, harus daftar ke kelurahan. Nah itu harus daftar ke KUA setempat di Jogja. Habis itu datanya itu aku bawa ke sini gitu.
Nah kalau prosesnya dari Dina kan sama ya Dina ya? Iya sama kan? benar-benar harus dari RT, RW, RW. terus habis itu KUA tempat aku tinggal. Sorry itu tapi setelah dari Yoko udah Setelah semua. dari aku ya. Nah setiap daerah itu beda-beda peraturannya. Pokoknya kalau kalian dapat info dari teman kalian, caranya ini. Jangan langsung itu ditelan mentah-mentah karena bisa jadi kelurahan kalian itu caranya beda, sistemnya lain gitu. Kayak tadi Dina cerita mulai dari RT ke RW. Aku tuh nggak dari RT langsung ke kelurahan gitu. Jadi dari RT-nya ke skip gitu. Gak tahu kenapa tapi emang beda-beda dan di kelurahan di KUA-nya kan juga agak beda gitu. Nah kalau untuk syarat-syaratnya sih kalian bisa lihat di banyak kok di internet syarat-syaratnya apa aja, tapi lebih baik make sure-nya itu di KUA setempat dan tanya Pak RT tempat asal kalian masing-masing itu yang lebih penting. Mereka udah berpengalaman lah ngebantuin lah warga-warga di sana untuk ngurus berkas-berkas ke KUA. Jadi coba tanya ke RT kalian setempat. Kebetulan kita juga dimudahin waktu itu kan karena undangan dibikinin oleh kakaknya Dina yang juga desainer ya, ilustrator ya. Iya. Jadi ya udah di situ sih secara undangan sih bener-bener mewakili kita berdua banget sih gitu kan. Karena ya kita desainer terus dibantu oleh kakak juga sendiri juga yang desainer, jadi bener-bener ya udah undangannya bagus banget jadinya kan akhirnya. Iya, dan enak juga kayak tektokannya karena emang serumah juga, jadi kayak thank you Mbak ya udah ngebantuin kita. Kalau kamu nonton ini, thank you so much. Jadi untuk Maret kita fitting lagi, jadi ada beberapa hal yang masih perlu dipastiin di Sanggar. Terus kita juga udah mulai ngasih ke sepupu. Di sepupu aku juga akhirnya yang ngebikin codingnya dari undangan digital itu. Jadi dari gambar, dari desainnya dari aku akhirnya ke sepupuku buat dibikinin user interface-nya gitu dalam bentuk website. Terus kemudian dari bapak ibuku tuh dari Jogja, jadi baru di bulan Maret itu bapak ibu baru bisa datang, baru bapak ibu fitting 1 kali di bulan Maret ya. Iya. Oh iya juga sama untuk seragam keluarga, karena untuk yang laki-laki pada pakai seragam beskap, jadi om sama sepupu laki-laki. Kalau untuk yang perempuan, jadi sepupu perempuan sama tante itu mereka pakai kain yang kami belikan tapi masing-masing pada jahit gitu. Jadi bebas lah ya. Kreasi masing-masing. Mau jadi mau yang agak lebih looks-nya muslim atau yang modern pun bebas sih. Benar, jadi bebas berkreasi untuk yang perempuannya gitu. Oke, April itu kan H-1 bulan, jadi kita udah mulai mikirin perintilan-perintilan yang sebenarnya nggak kepikiran di awal atau belum sempat buat diurusin di awal. Jadi kayak souvenir, terus desain cermin welcome sign, foto booth itu pada didesain di bulan April ini. Dan di bulan April juga kita itu udah mulai rencanain untuk honeymoon ya. Jadi kita bikin itinerary semuanya itu di H-1 bulan. Iya, benar, H-1 bulan. Jadi ini kita di bulan April itu kan tinggal H-1 bulan. Nah itu biasanya itu buat calon-calon mempelai itu kayaknya paling stressful sih. Jadi kita pun juga mengalami juga. Kita prepare weddingnya gimana harus bagus. Di saat yang sama kita harus prepare honeymoonnya kemana. Gitu. Iya. Tapi itu jadi agak apa ya, bikin semangat juga sih. Kayak oke, setelah ini udah stres-stresnya tuh kita bisa relax dan apa ya, traveling kemana yang kita mau gitu. Iya, betul. Dan di bulan April juga kita mulai tentuin untuk seserahan juga kan. Iya benar. Agak telat sih. Iya. Nah ini agak telat. Nah tapi kita emang baru nentuin seserahan di bulan April sebenarnya. Iya. Gitu. Termasuk seserahan boxnya mau rent di mana. Oh iya itu seserahan penting, itemsnya apa aja tuh kita baru H-1 bulan. Iya, kita rewel banget karena kita sangat peduli dengan looks ya. Looksnya, desainnya kayak apa, kayak gitu kita lumayan detail sih. Bukan rewel ya, detail sih. Detail banget. Karena itu kita cocokin juga warnanya. Jadi warna bunga-bunga yang ada di box seserahan tuh harus senada dengan warna di dekorasi. Jadi mereka semuanya harmonis. Betul. Terus di bulan April juga kita itu kemarin ada berubah warna untuk baju sih. Jadi kita harus ngulang fitting lagi. Benar. Iya kan? Kita ngulang fitting, terus cari ukuran yang pas lagi gitu-gitu. Jadi ya udah
oke deh fitting Iya, lagi. jadi walaupun nanti mungkin kalian udah fix nih bajunya, mungkin akan terjadi juga kayak kita waktu itu. Nanti akan berubah di akhir-akhir, bajunya yang ini kayaknya nggak serk deh, kita rubah. Karena warna gitu. Iya. Gitu. Nah, Iya. nanti bisa aja terjadi ke kalian. Jadi Iya. di bulan April kita fitting lagi. Kita di bulan Mei itu sama Sanggar juga udah diberi peringatan harus segera tentuin bajunya mau yang mana itu di Hamin 2 minggu. Kita harus nentuin, nggak bisa berubah lagi di situ. Iya. Kemudian di bulan yang sama kita mulai kirim-kirim undangan ya. Kita mulai kirim undangan baik yang digital maupun yang fisik. Jadi kita ngirim undangan tuh sebulan sebelumnya untuk yang undangan digital, terus yang fisik itu 2 minggu sebelumnya, dan gelombang kedua untuk undangan digital. Di bulan yang sama itu kita juga baru nentuin ring box sama box mahar kan? Iya. Iya, itu juga sama kayak tadi nentuin seserahan, kita telat sih gitu. Jadi tapi nggak apa-apa, itu timeline dari 6 bulan sampai ke acara wedding itu masih nggak apa-apa sih gitu. Kalian Iya. tentuin di Hamin sebulan juga nggak apa-apa. Toh kita kemarin lakuin mepet, kejar-kejaran waktu, tapi so far masih oke ya. Selama vendornya reliable sih masih oke Iya, ya. Kayak kita pun juga tenang karena mereka profesional juga gitu. Iya. Kita tuh nentuin wedding ringnya itu tuh di bulan itu yo. Iya, Bahkan iya. ringnya sendiri itu baru ada pas di bulan Mei. Iya, jadi Gitu. kita tuh karena kita udah tunangan ya waktu itu ya. Iya. Kita berencana ngapain ya punya 2 cincin gitu. Tapi ternyata di akhir-akhir kayaknya kita tetap perlu cincin yang baru deh. Yang satu cincin tunangan gak apa-apa, satu lagi cincin untuk pernikahan karena ini kan dua momen besar dalam hidup ya. Dan kita mau ada terwakili satu-satu gitu kan. Makanya kita tentunya mulai perintilan-perintilan detail. Iya, kayak Korisari Tilawah, terus Tausiah pernikahan, kita cari juga itu bahkan Hamin 2 minggu kayaknya, beneran mepet banget. Karena kita nggak kepikiran, awalnya kita mikir untuk di cover sama keluarga aja, terus ternyata kayaknya butuh profesional nih gitu untuk yang melaksanakan itu gitu. Jadi oke, akhirnya kita ketemu vendor yang oke juga sih. Iya. Karena kita booking hotel sebagai venue-nya, kita juga perlu submit room list. Jadi siapa aja keluarga yang menginap di hotel dan kamarnya tipe apa saja, itu kalau dari kami tuh harus submit 2 minggu sebelum hari H maksimal. Gitu. Kita ada catering keluarga masing-masing sih. Jadi keluarga aku sama keluarga Dina sih nggak gabung gitu. Jadi kayak ya udah acaranya masing-masing. Nah tapi pokoknya kalian harus cross check ke keluarga kalian masing-masing, siapa yang mau nginep dan semuanya sih kalian harus secara detail koordinasiin sama hotel karena ini itu tadi menyangkut kebutuhan kamar yang harus kalian book sih. Pokoknya di Hamin 2 minggu semuanya harus clear. Pokoknya beberapa hari sebelum hari H kita udah tenang sih. Ya. Udah nggak ada, udah semua udah terurus. Dan oke, akhirnya kita hari H udah jalan gitu. Alhamdulillah lancar ya, Yok. Alhamdulillah lancar, terus kita puas juga sih ya. Iya. Semuanya berjalan lancar, semua kehektikan, terus kayak keruwetan prepare ya. Iya, itu ternyata worth it juga. Ternyata Secara worth it. semuanya sih, dekor, musik, hasil cetakan undangan dan lain-lain itu udah bagus banget. Kayak Iya. exceed our expectation. Iya. Mungkin secara detail kalian bisa lihat nanti di video selanjutnya. Iya. Thank you. Bye. Bye.